What is up everyone, Augustina here, and welcome back to Gizuna Channel here once again. Dan hari ini kita akan melihat Eraser.io. Jadi Eraser.io ini adalah salah satu ERD bisa dibilang ya, seperti kayak ERD tapi bukan kayak ERD, jadi kayak sistem design gitulah istilahnya gitu kan. Jadi kayak ora-ore untuk programmers. Jadi kalau misalnya kalian membuat sebuah programming atau membuat sebuah kalau misalnya membuat aplikasi apa segala macamnya, kalian harus bikin yang namanya ERD guys, atau Entity Relationship Diagram. Entity Relation Diagram, ERD apa nih? Aku juga lupa. ERD adalah, dan kita lihat di sini ERD, Entity Relationship Model atau diagram hubungan entitas gitu kan. Nah, jadi biasanya kalau kalian bikin sebuah diagram atau diagram buat apa segala macam ya, pasti kalian bikinnya itu pasti dari draw.io, app.diagrams.net, atau bisa di app.diagrams. Seperti ini gitu kan, kita masuk ke device, create new device, blank class diagram, flowchart, atau diagram seperti ini mungkin gitu, misalnya kalian seperti ini gitu bikinnya gitu kan, seperti ini, tapi kalian bisa juga bikinnya gitu kan, tapi kalian bisa pakai app.diagrams.com gitu, app.diagrams.net, karena draw.io, karena juga dulu pas aku masih kuliah aku pakai yang ini juga untuk bikin ora-ore, untuk bikin untuk bikin relationship, untuk bikin sebuah ora-ore database apa segala macamnya, apa aja isinya. Itu sudah pasti pakai yang namanya diagram designer atau draw.io guys. Tapi kenapa di tahun ini aku mendapatkan tools yang sangat luar biasa banget. Jadi ini adalah eraser.io guys. Jadi ya kurang lebih seperti ini, tapi dia lebih lengkap. Udah ada katanya sih katanya sih ada diagram GPT-nya. Jadi kayak bikin promptingan untuk kalian mau bikin apa, misalnya untuk bikin database gitu misalnya, itu bisa kalian bikin. Kalau misalnya kalian bikin apapun yang kalau misalnya kalian bikin aplikasi gitu kan, kalian bisa kalian bisa menggunakan aplikasi, kalian bisa menggunakan tool ini juga gitu. So ya, jadi kurang lebih seperti ini untuk gambarannya. Jadi gambaran itu tuh introduction, this is over the close for the sing and bla bla bla, biasanya ya kurang lebih seperti ini. Ini adalah diagramnya kurang lebih, kalian bisa lihat di eraser.io kan. Dan let's work better together. Jadi kayak literally kayak Figma, by the way, literally kayak Figma. Jadi kalian bisa desain desain database apa segala macamnya, kurang lebih seperti itu. Terus kalau misalnya kalian scroll lagi ke bawah, kalian bisa bikin ERD, by the way. Jadi kayak aku lupa sih kalau arsitek entity relationship, flowchart, atau sequence itu kayak ini, kayak sequence deh gitu sih, atau cloud architecture, apalah segala macam. Aku juga lupa sih anjir sebenarnya. Ini kayak diagramnya, ini contoh diagramnya, kalau misalnya bisa lihat. Ini adalah contoh diagramnya. Terus documentation saya juga kelihatan di sini banyak. Terus ada ya seperti ini kurang lebih. Terus plug and play. Terus ini ada diagramnya juga, keren banget sih. Aku suka banget lihatnya. Dan ya, dan web dev Cody ternyata sudah mencoba. Dan Tom Dastek aku juga dapatnya dari web dev Cody sama Tom Dastek. Dan juga ada Lama Dev juga, salah satu salah satu favoritku juga, Lama Dev. Dan ya, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, so kita akan coba. This is first impression, literally. Ini adalah literally first impression aku untuk teman-teman semuanya yang pengen mencoba untuk membuat aplikasi, tapi ora-ore. Tapi kalian harus ora-ore dulu guys, kalau misalnya mau bikin aplikasi gitu. So kita akan login. Kita akan login atau sign up sih kurang lebih. Nah, loginnya itu kita bisa pakai Google, Microsoft, atau email guys. Jadi aku kayaknya pakai email aja sih, atau nggak pakai Google ya. Pakai Google aja kalau bisa. Kalau bisa pakai Google aja. Dan otomatis kita akan milih langsung di sini, kita akan continue, kita akan langsung masuk ke bagian loading di sini, loading eraser. Jadi kita akan full screen aja. Oh iya, sama browsernya aku pakai browser namanya Opera GX. Jadi Opera GX itu salah satu browser dari Opera juga, based on Chromium, tapi dia lebih cepat guys. Aku juga ngerti sih kenapa bisa cepat banget gitu. Team name, kita akan ganti jadi timnya itu di Extensia Team. Gitu misalnya, kita akan continue.
Terus kita nggak usah pakai event-eventan gini. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin teammate, atau misalnya kalian punya teammate apa segala macamnya, kalian bisa langsung invite di sini aja dengan menggunakan email. Jadi nanti email yang kalian dapat, email yang kalian kirim invite-annya itu langsung dapat via email langsung kayak gitu sih kurang lebih. So kalau misalnya kalau juga bisa kalian coffee invite link juga bisa. Ya ada dua opsi sih. Kita continue. Terus kita akan auto aja, ini adalah personal themes gitu kan. Jadi sini ada light, ada dark, kita akan auto aja karena aku suka dark dan aku suka dark juga. Dan selected apply, kayaknya arsitektur sama desain sama wireframe sih kalau nggak salah ya. Jadi kalau misalnya kalian mau pengen buat aplikasi, jadi tiga ini harus kalian kalian select. Atau enggak kalau misalnya kalian mau kalau misalnya kalian semuanya tuh juga boleh sih. Kalian mau bikin documentation, brainstorming sama interview juga boleh. Jadi mungkin kayaknya untuk sekarang kita select yang 3 ini aja dulu. Kita continue. Terus what other tool do you use? Biasanya aku pakai GitHub, VS Code. I'm not doing VS Code. Dan kita pakai JetBrains. Oke, kita akan get started. Kita ke GitHub aja dan ya jadi di sini kurang lebih kayak seperti Figma. Seperti Figma, terus sistem arsitektur, user data model sama data flow diagram. Nah, jadi ada banyak opsi sebenarnya sih. Kalian mau bikin technical design documentations atau sistem arsitektur juga. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin sebuah sistem gitu kan, misalnya kayak sistem SaaS, software as a service apa segala macamnya, kalian bisa pakai ini. Terus kalau misalnya kalian mau pakai bisa pakai user data, kalau misalnya pakai user data, ini biasanya sih kalau bukan project manager sih. Jadi kayak tim back end itu biasanya tim full stack gitu biasanya literally. Jadi aku seorang full stack juga by the way. Orang full stack itu biasanya membuat user data model berdasarkan request dari klien sih. Kalau menurutku ya, biasanya tuh kalau bikin bikin program itu biasanya aku ngorek-ngoreknya tuh dari pakai namanya UDM, user data model gitu guys. Oke, jadi kita akan lihat dulu user data modelnya seperti apa. Kita lihat template-nya. Dan ini adalah documentation-nya. Oh wow, okay. This is the documentations. Upgrade to professional. Nah, ini agak ganggu juga sih upgrade to professional. Dan kalau misalnya kita klik, dia akan langsung ke 5 team files, 10-20 AI credits. Ini 20 credits ini per bulan apa per tahun? Per bulan apa per sekali pakai ya? Kayaknya sih per bulan. Ya. Akan di-refresh terus gitu. Ya jadi kita sebenarnya perlunya nggak seperti ini sih. Kita perlunya tuh nggak perlu itu sih sebenarnya. Jadi kita cuma perlu yang di bagian desain ini aja sih. Oke. So ya jadi documentation saya seperti ini by the way. Dan ya jadi kayak seperti ini. Terus kita bikin documentation ya. Gitu misalnya. Jadi kayak literally itu kayak apa ya? Kayak Notion ya. Tapi it's really good for me gitu. Oke, so kita akan coba untuk ke canvas di sini. Dan ini adalah canvasnya, jadi kita bisa ngedit canvasnya seperti apa gitu kan. Kita pakai Postgres. Di sini ada MySQL gitu. Di sini ada user themes. Oh, ini gambar nih. Oh, gambar. Oh, ternyata AI dan ternyata ada diagram edit prompt dan ya jadi kurang lebih seperti itu untuk template-nya. Jadi kita akan coba bikin dulu satu-satu API and service. API and service-nya apa ini? Alright. Ya jadi kurang lebih seperti itu. Dan ya jadi kurang lebih contohnya tuh seperti itu gitu guys. Jadi kita akan coba untuk bikin yang namanya bikin sendiri. Kita bikin sendiri. Gimana cara bikin sendiri ini? Kita akan masuk ke home. Terus example di sini karena example kita akan kita nggak bisa delete ya. Kita delete. Duplicate. No. Kita akan bikin satu lagi. Sebentar. Gimana caranya bikin? Guys? New file. I think it's a new file. So new file. So kita akan bikin new file di sini. Jadi sebenarnya nggak bisa dihapus ya, tapi cuma bisa di archive doang. Jadi dokumennya di sini ada both. Terus ada canvas di sini guys. Jadi benar-benar kayak kayak kerja tim guys. Jadi kalau misalnya kalian ada yang bikin tim bikin documentations, terus ada yang keduanya dan ada bikin yang canvas juga gitu sih. Keren sih. Dan di sini
Sebenarnya sih kita udah nggak perlu apa namanya susah-susah untuk bikin yang namanya diagram gitu kan apa segala macamnya gitu. Jadi kita udah di sini udah dilengkapin sama yang namanya AI. Jadi kayak kalian bisa apa namanya? Jadi kalian bisa bikin yang namanya bikin apapun yang di sini dengan promptingan kalian gitu kan. Misalnya generate me a code, generate me a blog project project gitu misalnya kayak blog project apa segala macamnya. Cooldown kode ada di tapi select one of the options. Oke, so kita akan bikin yang di cloud architecture apa entity ERD aja kali ya. Kita bikin ERD. Di sini tuh sebenarnya optional. Oh, optional by the way. Oke, that's really good for me. Dan kita akan generate di sini. Generate me a block projects dan kita lihat seperti apa dan ya block sistem ERD-nya tuh seperti ini. Jadi sistem ERD-nya tuh udah langsung dikasih tahu sih sama AI-nya gitu. Tapi sayangnya kalau misalnya gratis itu terbatas guys, terbatas banget di sini. Kayak gitu sih kurang lebih. So, ya jadi sini adalah blok sistem ERD-nya dan langsung selesai gitu. Dan ya jadi mungkin bisa jadi referensi juga untuk teman-teman semuanya gitu kan. Kalau blok sistem apa namanya ERD ini seperti ini gitu kurang lebih. Jadi ada di sini ada ID-nya, terus ada post ID di komen itu ada post ID, taruh konten dan sama user ID-nya di sini semuanya. Author ID langsung masuk ke ID juga, terus ID masuk ke sini dan relationship-nya segala macam gitu. Oke, so ya jadi kurang lebih seperti itu untuk apa namanya untuk kesederhanaan lagi. Terus apa namanya generate outline-nya kita bisa pakai di sini juga pakai AI juga kalau misalnya kalian mau bikin generate a block documentation. Generate a block documentation gitu misalnya kita akan next dan di sana for business comment detailed tab publish to presentation comments dan ada 3 pilihan juga di sini follow up questions. What are key features? Article management, comment system, user functionality, user. Kita bisa select semuanya. Authors will write articles, external systems, user authentications, data encryption. Protectionnya dari common web vulnerabilities itu paling penting. Terus which technologies Node.js. I think I want to PHP though, tapi nggak ada di sini sih. Do you need super mobile device specifically? Yes. Will you need to integrate any kind of third-party products? Payment gateways, email services, sama analytics, sama social media platform juga boleh sih. Generate. Kita akan coba untuk bikin technical design, purpose, scope, ya kalau lebih seperti itu nanti langsung akan generate outline-nya dari project kalian gitu, kayak detail design, terus apanya segala macamnya dan ya seperti itu sih. Tapi sayangnya untuk apa namanya untuk Eraser.io ini kan untuk AI-nya itu kan dia masih pakai bahasa Inggris nih, jadi masih belum bisa pakai bahasa Indonesia guys. For information aja. Oke, glossary dan segala macamnya. Oke, that this is use outline. Oke, introduction, purpose, scope, definitions, references, overview. Oke, sistem arsitekturnya apa segala macamnya. Oh, ternyata langsung di gini sih ya, ternyata nggak di user registration, user rules and permissions. Oke, this is really good. Dan ya, jadi cuman ya kalau lebih seperti itu sih untuk cara menggunakan bukan cara menggunakan sih kayak make eraser gitu. Jadi kalau misalnya kalian berfokus kepada kanvasnya itu bisa juga, tapi untuk dokumen ini kalian bisa skip aja sih kayaknya ya. Bisa skip aja dan ya kayaknya keren sih kalau menurutku kalau apa namanya kalau bisa desain seperti ini gitu. Dan mungkin akan coba lagi satu deh. Kita akan coba untuk buat make a hospital project make a hospital project entity project hospital ERD with patient, doctors, perawat, nurse and nurse payments, or functionalities, all
all complex functionalities. Gitu misalnya. Sorry guys. Diagram generation prompt gitu kan misalnya. Jadi kayak misalnya hospital ERD, kita akan mengecek apakah bisa berhasil. Sebenarnya sih harusnya bisa ya. Nurse, patients, doctors, payments ID, dan doctor ID, string payment tick, payment ID. Oke, payment ID. Oh, ternyata seperti itu doang. Payments, amount, itu dia float. Oke, describe, edit, make a complexities, hospital management system. Oke, jadi patient ID. Oh, patient ID itu dia nurse. Oke, sebenarnya sih ini kurang ya, tapi ya complete with personal identity in every each of entities. Gitu misalnya. Jadi kita akan tambahin complete with personal identity with each gitu kan. Misalnya kayak nama, dokter ID-nya siapa, nama pasiennya siapa, terus nomor KTP-nya siapa, nomor KTP-nya berapa gitu kan. Misalnya kayak ya kurang lebih seperti itu. Patient ID sama personal ID. Oke, personal ID nurses, namanya siapa, patients-nya, doctors-nya, dan payments-nya juga. Oke, so this is really good for me gitu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk membuat sebuah sebuah ERD gitu kan. Jadi kita nggak usah susah-susah untuk bikin kita nggak usah susah-susah untuk bikin ERD gitu kan. Apalagi kalian isi ore-ore apa segala macemnya. Ya, kita bisa pakai AI gitu kan. Kita bisa pakai AI, terus juga kalian bisa bikin code-nya seperti ini. Jadi literally ini adalah Figma, guys. Figma atau MySQL ya, guys ya. Figma atau MySQL bisa kalian download juga. Terus kalau misalnya kalian mau bikin manual juga di sini, aku sebenarnya sih bosan banget sih mau bikin manual segala macamnya gitu. Jadi aku cuma bisa pakai AI doang, walaupun AI-nya cuma 20 AI-nya cuma 20, tapi jadi AI-nya tuh 3 sekarang, udah 3 gitu kan. Udah 3, tapi it's really okay for me sih. So ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk bukan tutorial sih, untuk first impression tentang Eraser.io. Walaupun agak membosankan sebenarnya literally, tapi ini mungkin bisa jadi acuan juga untuk teman-teman semuanya. Kalau misalnya kalian punya project yang lagi kalian desain, lagi kalian bikin gitu kan, bisa kalian pakai Eraser.io. Jadi kalau misalnya kalian mau pengen pakai yang gratisan atau bisa menggunakan manual, kalian bisa pakai app.diagrams.net gitu. Ya, ada dua opsi juga untuk teman-teman semuanya yang kalau misalnya kalian mau pengen bikin ERD gitu. Ya, jadi kurang lebih seperti ini untuk hasil dari hospital management systemnya kalau misalnya berdasarkan AI gitu sih, guys. So thank you guys semua teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa support soalnya hari ini aku bakal naruh Saweria aku, guys. Jadi kalau misalnya kalian mau support channel ini, bisa kalian langsung ke Saweria. Kalian bisa langsung ke Saweria. Kalian juga boleh kalau misalnya kalian tidak punya kalau misalnya kalian malas untuk melakukan Saweria, kalian bisa subscribe. Kalau misalnya kalian senang sama video seperti ini, kalian subscribe. Kalau misalnya kalian suka, like videonya. And I will see you guys in the next episode. Bye bye.